parameter dari 1 sampai 10, seberapa pahamkah masyarakat mengenai new normal itu? Kalau saya jawab, Selamat datang di podcast Apoteker K24 Klik. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama aku Mareta Putri di channel K24 Klik. Tentunya masih di konten podcast Apoteker K24 Klik. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu judul yang sangat spesial dan pasti kalian sudah familiar. Dan gak kalah pentingnya adalah pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mewakili masyarakat atau Sobat Sehat, yaitu adalah banyaknya yang belum paham mengenai new normal. Apa itu new normal dan kenapa istilahnya new normal? Sebenarnya bukan aku yang akan menjawab, tapi ada salah satu narasumber, teman saya juga, sahabat saya. Dia seorang apoteker dan pengalamannya sudah banyak sekali berkecimpung di bidang kefarmasian. Yaitu langsung kita kenalkan. Halo Bu Christine, apa kabar? baik Mbak Putri. Gimana kabar keluarga di rumah? Apakah masih Semuanya sehat? baik, semuanya sehat. Oke. Nah, beliau ini adalah salah seorang apoteker yang sudah berkecimpung lama di bidang kefarmasian, sehingga untuk pengalaman di bidang kefarmasian juga cukup banyak. Beliau juga bekerja sebagai salah seorang dekan di Fakultas Farmasi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Langsung saja kita mulai. Siapkah dengan new normal? Sobat Sehat, apakah kita bisa melawan atau berdampingan dengan virus ini? Bahkan sekarang ini dituntut untuk terus berinovasi untuk menentukan solusi untuk menyelesaikan dampak masalah dari virus ini. Apalagi new normal mau tidak mau akan datang. Dan apakah kita siap untuk new normal? Bu Christine, apa sih yang menjadi pengertian dari new normal itu? New normal merupakan perubahan perilaku ya. Ya, Perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat. sehat, di masa pandemi ini. Oke. Untuk hidup lebih bersih dan sehat ya, Sobat Sehat. Di masa pandemi ini Oke. agar kita tidak tertular COVID-19. Untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 ya. Oke. Nah, sebenarnya mengapa sih ada istilah new normal yang buat masyarakat itu terheran-heran, apa sih sebenarnya new normal dari pemerintah itu? Karena merupakan kenormalan baru ya. Oke, dari kenormalan baru sehingga istilahnya new normal itu. Iya, di mana kita melakukan aktivitas seperti dulu ya. Namun dengan hal yang baru nih. Iya, namun dengan hal yang baru yaitu tadi mematuhi protokol-protokol kesehatan. Oke. Iya, protokol kesehatan agar kita tidak tertular ataupun menularkan, harus menjaga itu COVID-19 tadi ya, sehingga ini, harus melakukan hal yang baru itu tadi yang Iya. belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga disebutnya new normal. Iya. Lokasi yang dikatakan new normal itu lokasi yang seperti apa sih Bu, atau tempat daerah seperti apa sih yang dikatakan new normal? Iya, mungkin seperti yang kita tahu ya Mbak Putri, Iya. bahwa satu daerah saat ini sedang dibagi ya menjadi zona ya. Ada dua zona. Ada dua zona, Zona Sobat terdampak dan zona tidak terdampak. Oke. Nah, zona terdampak itu dibagi menjadi 3 lagi. Oke, Zona ya. merah, Oke. zona kuning, orange sama Orange. zona kuning ya. Oh, berarti ada 3 ya. Memiliki resiko tinggi, sedang, Merah, dan rendah. orange itu yang sedang dan Iya. yang resiko ringan itu yang kuning. kuning. Nah, sedangkan zona yang tidak terdampak adalah zona hijau. Oke. Nah, tentunya untuk daerah bisa menjadi new normal Iya. itu harus berdasarkan data epidemiologi tadi. Oke. Apakah zonanya sudah sebuah tempat itu ya sudah zonanya hijau bisa atau tidak dikatakan gitu. tidak Nah, terdampak. iya benar. Itu yang baru dikatakan untuk Persiapan untuk Persiapan new new normal. Dari informasi yang saya peroleh iya. beberapa hari yang lalu kemarin, pemerintah sepertinya sudah menyiapkan sekitar 103 daerah kota ya yang siap sedang Oke. untuk persiapan, Untuk persiapan new normal ini ya Bu Iya, Christine ya. iya. Jadi ada 103 daerah atau tempat yang Yang akan sedang dilakukan atau disiapkan untuk new normal, karena zona tersebut di daerah tersebut zona hijau. hijau. Wah, berarti
masyarakat Indonesia juga harus paham ya Bu ya tentang daerah tersebut apakah memang sudah new normal atau belum seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Bu Christine sendiri sebenarnya masyarakat kita ini di Indonesia sudah paham betul mengenai new normal atau sudah ya Bu ya? Maksudnya dikatakan Bu Christine ini sudah, masyarakat sudah paham kok, atau memang masyarakat masih cenderung untuk bertanya-tanya tentang new normal ini? Ya, mungkin itu saat ini mungkin masih jadi PR kita bersama kali ya. Sebenarnya pemerintah sendiri kan sudah mengkampanyekan persiapan tentang new normal. Apa saja yang harus dilakukan, begitu kan. Jadi siap nggak siap, ya masyarakat harus siap ya. Iya. Nah, dengan melakukan protokol sesuai sama yang dikatakan oleh pemerintah pahami tadi protokol ya. kesehatan. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat nih Bu untuk siap menyiapkan new normal ini? Apakah harus berdiam di rumah terus atau melakukan hal apa sebenarnya, atau senjata apa sih yang harus dilakukan gitu? Senjatanya new normal ini merupakan suatu senjata ya. Perilaku yang baru, perubahan perilaku di mana kita harus hidup bersih dan sehat. Ya, tujuannya tadi untuk agar kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, seperti apa itu Bu? Misalnya saja beri contoh kepada masyarakat Indonesia nih. Contoh-contoh protokol kesehatan yang harus kita patuhi, ya sama halnya kita harus mencegah penyebaran COVID ya, pakai masker, menggunakan hand sanitizer, atau kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian kita juga physical distancing, jaga jarak, hindari kerumunan. Menghindari kerumunan atau keramaian ya Bu ya, perkumpulan gitu benar, ya. Kita maksimalkan by online. Ya. Kalau misalnya nih kita habis dari luar, sebenarnya perlu nggak sih kita itu juga membersihkan tubuh kita, misalnya mandi atau sebelum masuk rumah harus cuci-cuci dulu? Benar, karena apa? Sekarang kalau kita keluar terus apa yang harus kita lakukan ketika kita tiba di rumah, itu ada protokolnya juga. Kita kalau dulu mungkin ketika sampai ke rumah kita langsung bercengkrama dengan keluarga. Sekarang kita tidak bisa begitu ya. Bahkan itu cara hal yang melepas penting sepatu cara melepas sepatu bagaimana. Terus kita harus segera mandi. Sedetail itukah Bu Christine yang harus dilakukan masyarakat? Bener. Baju yang udah kita pakai dari luar harus dicuci, segera dicuci ya, sekali pakai. Sekali pakai, nggak boleh gantung-gantung lagi begitu. Jadi itu yang memang harus kita lakukan. Jadi masyarakat ini harus banyak hal baru yang dilakukan ya Bu, yang sebelumnya tidak melakukan hal itu ya Bu ya. Iya benar. Sebagai seorang farmasis atau apoteker, peran apa yang Bu Christine saat ini lakukan atau bersama dengan peran apoteker lainnya? Sebenarnya apoteker itu kan merupakan agen of change yang bisa beraktivitas atau melakukan suatu perubahan bersama masyarakat untuk menjalankan gerakan masyarakat cerdas. Itu ya? Ya, kita bisa sebagai agen of change menyebarkan informasi dari pemerintah atau dari instansi terkait kepada masyarakat, dengan benar. Dengan benar. Jadi apa saja yang diperlukan masyarakat, itulah yang dilakukan oleh apoteker. Kita bisa memberikan informasi seperti itu. Saat ini terkait COVID ya, kita memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang COVID-19 ini, bagaimana pencegahan, bagaimana menghindari penularannya begitu. Nah, balik lagi saya masih teringat dengan pertanyaan saya yang sebelumnya Bu, bagaimana kepedulian masyarakat tentang new normal atau seberapa paham? Ada kuis sedikit nih Bu yang biasa saya lontarkan kepada Bu Christine. Sebenarnya ada parameter dari 1 sampai 10, seberapa pahamkah masyarakat mengenai new normal itu? Kalau saya jawab berapa 10 Bu? Sih belum ya, belum sampai 10 ya. Jadi belum ada
ketepatannya ini berapa masih- ya Bu ya? Ya, ini masih jadi PR kita bersama Oke. Mbak Putri. Jadi kita masih saling mengingatkan. Oke. Teman antar teman, keluarga antar keluarga kita Oke. saling mengingatkan. Oke. Karena perubahan perilaku ini bukan suatu perubahan suatu kelompok, tapi perubahan dari orang per orang. Oh, dari person to Iya, person ya. jadi masing-masing pribadi kita Oke. gitu yang melakukan perubahan ini gitu. Nah, kalau ada orang kesehatan menyebutkan ketika masyarakat ini banyak sakit, dilarang stres, hati yang gembira adalah obat. Nah, Iya, menurut iya. Bu Christine Iya, dan iya. Sobat Sehat pasti banyak pertanyaan ini kan. Gimana tuh Bu? Apakah memang benar sebenarnya kalau kita hati yang Gembira punya yang adalah gembira obat? adalah obat itu Iya. tadi? Kalau menurut saya Tersehat sekarang, cari obat tidak perlu susah. Saat ini solusinya cuma satu, download aplikasi K24 Klik, obat asli komplit 24 jam.